seorang ulama yang bernama Hatimul Asam. Beliau berkata, la taghtarra bi mawdi'in salihin. Jangan kamu terpedaya dengan tempat yang baik. Fala makana aslahu minal jannah. Tidak ada lagi tempat sebaik surga. Falakiya Adam alaihi salamu fiha malakiyah. Bukankah Adam yang menempati surga, dia telah berjumpa dengan apa yang terjadi pada dirinya. Wala taghtarra bi kasratil ibadati, jangan engkau terpedaya dengan banyaknya ibadah. Fa inna iblisa ba'da tuli ta'abbudihi laqiya ma laqiyah. Iblis yang begitu banyak ibadahnya, beribu-ribu tahun dia beribadah menyembah Tuhannya, iblis pun terjadi pada dirinya apa yang telah terjadi. Wala taghtarra bi kasratil ilmi. Jangan engkau terpedaya dengan banyaknya ilmumu, luasnya pengetahuanmu. Fa inna bal'ama kana yuhsinu ismallahil a'zam. Ada ulama Bani Israel yang bernama Bal'am bin Ba'ura. Bal'am bin Ba'ura ini mengetahui Ismul A'zam. Kalau dia baca Ismul A'zam itu doanya pasti dikabulkan. Tetapi apa yang terjadi? Bal'am yang luas ilmunya, mengetahui rahasia-rahasia Ismul A'zam, justru dia meninggal dalam keadaan kafir. Jangan terpedaya dengan luasnya dan tingginya ilmumu. Wala taghtarra bi ru'yati shalihin. Jangan engkau terpedaya dengan pergaulanmu, perjumpaanmu dengan orang-orang saleh. Wala syahsya akbara qadran. Tidak ada lagi orang yang paling tinggi, paling mulia kedudukannya dibandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam yantafi bi liqa'ihi aqaribuhu wa a'da'uhu. Tetapi manusia yang paling mulia, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak orang-orang yang berjumpa dengannya, kerabatnya, keluarganya, pamannya, ponakannya, dan musuh-musuhnya juga tidak bermanfaat perjumpaannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya dari ungkapan Hatimul Asam ini? Bahwa senantiasalah engkau tanamkan rasa takutmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut kepada Allah ibarat cambuk, yang dengan cambuk takut itu Allah menggiring hamba-hambanya menuju ke pintu rahmatnya. Al-khaifu may yakhafu min nafsihi aksara ma yakhafu min iblisa. Orang yang takut kepada Allah, dia lebih takut daripada godaan dirinya sendiri, hawa nafsunya, daripada godaan syaitan. Insyaallah yang ingin saya bahas pada khutbah kali ini yaitu tentang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu takut kepada Allah? Dalam Al-Quran berulang-ulang kali Allah mengajak kita agar takut kepadanya. Wa khafuni in kuntum mu'minin. Dan takutlah kalian kepadaku jikalau kalian benar-benar beriman kepadaku. Wa iyaya farhabun. Dan hanya kepadakulah seharusnya kalian takut. Takut adalah sirajul qalbi, lentera hati, yang dengan takut itu yubsirul khaira wasyarra, dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kenapa orang tidak tahu aturan agama? Karena bukan dia tidak tahu, tapi karena dia tidak mau tahu. Karena tidak ada rasa takut dalam dirinya, sehingga benar dan salah, baik dan buruk sama di matanya. Al-khawfu sautullahi yuqawwimu bihi syaridin. Takut kepada Allah ibarat cambuk, yang dengan cambuk takut itu Allah menggiring hamba-hambanya menuju ke pintu rahmatnya. Al-khaifu may yakhafu min nafsihi aksara ma yakhafu min iblisa.
Orang yang takut kepada Allah, dia lebih takut daripada godaan dirinya sendiri, hawa nafsunya, daripada godaan syaitan. Orang yang takut bukan lari kepada Allah, tetapi al-khaifu yafirru min rabbihi ila rabbih. Dia lari dari Tuhannya menuju kepada Tuhannya. Artinya dia lari menjauhi larangan-larangannya menuju rahmatnya Allah. Orang yang takut akan senantiasa dalam rel yang benar, dalam jalur yang benar, malam yazal anhum khauf. Fa iza zala anhumul khaufu dallu 'anit tariq. Apabila manusia hilang rasa takutnya dalam dirinya, maka dia akan tersesat. Tidak peduli apakah dia orang alim, apakah dia profesor, doktor, apakah dia orang kaya atau orang miskin. Tidak peduli apakah dia bangsawan atau rakyat jelata. Kalau rasa takut kepada Allah hilang dalam dirinya, maka jalannya pasti tersesat. Oleh karena itu, seorang ulama yang bernama Hatimul Asam, beliau berkata, la taghtarra bi mawdi'in salihin. Jangan kamu terpedaya dengan tempat yang baik. Fala makana aslahu minal jannah. Tidak ada lagi tempat sebaik surga. Falakiya Adam alaihi salamu fiha malakiyah. Bukankah Adam yang menempati surga, dia telah berjumpa dengan apa yang terjadi pada dirinya. Wala taghtarra bi kasratil ibadati, jangan engkau terpedaya dengan banyaknya ibadah. Fa inna iblisa ba'da tuli ta'abbudihi laqiya ma laqiyah. Iblis yang begitu banyak ibadahnya, beribu-ribu tahun dia beribadah menyembah Tuhannya, iblis pun terjadi pada dirinya apa yang telah terjadi. Wala taghtarra bi kasratil ilmi. Jangan engkau terpedaya dengan banyaknya ilmumu, luasnya pengetahuanmu. Fa inna bal'ama kana yuhsinu ismallahil a'zam. Ada ulama Bani Israel yang bernama Bal'am bin Ba'urah. Bal'am bin Ba'urah ini mengetahui Ismul A'zam. Kalau dia baca Ismul A'zam itu doanya pasti dikabulkan. Tetapi apa yang terjadi? Bal'am yang luas ilmunya, mengetahui rahasia-rahasia Ismul A'zam, justru dia meninggal dalam keadaan kafir. Jangan terpedaya dengan luasnya dan tingginya ilmumu. Wala taghtarra bi ru'yati shalihin. Jangan engkau terpedaya dengan pergaulanmu, perjumpaanmu dengan orang-orang saleh. Wala syahsya akbara qadran. Tidak ada lagi orang yang paling tinggi, paling mulia kedudukannya dibandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam yantafi bi liqa'ihi aqaribuhu wa a'da'uhu. Tetapi manusia yang paling mulia, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak orang-orang yang berjumpa dengannya, kerabatnya, keluarganya, pamannya, ponakannya, dan musuh-musuhnya juga tidak bermanfaat perjumpaannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya dari ungkapan Hatimul Asam ini? Bahwa senantiasalah engkau tanamkan rasa takutmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama mengibaratkan rasa takut itu dengan harapan, ibaratnya tali kekang daripada seekor kuda. Rasa harap dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala itulah yang bisa mengendalikan diri kita. Kita termotivasi untuk beribadah karena harapan kita akan dapat rahmat Allah. Kita termotivasi takut melalaikan perintah Allah karena kita takut dimurkai oleh Allah. Selama dua tali kendali itu ada dalam dirimu, maka engkau akan terbang menuju rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah Jumat rahimakumullah. Ada seseorang bertanya kepada seorang ulama,
namanya Ibnu Iyad. Orang ini bertanya, "Malana la nara khaifan?" Ada apa dengan kami? Kami tidak melihat orang yang benar-benar takut kepada Allah. Saya lihat manusia ini umumnya ya biasa-biasa ji. Kalau sembahyang pale, ya sembahyang lagi. Datang bulan Ramadan, ya puasa lagi, tapi tidak benar-benar takut kepada Allah. Kami tidak menjumpai orang seperti itu. Apa jawaban Ibnu Iyad? "Lau kuntum khaifina la ra'aitumul khaifina." Seandainya engkau adalah orang yang takut kepada Allah, tentu akan engkau jumpai orang yang takut kepada Allah. Innal khaifah la yarahu illal khaifun. Karena orang yang takut kepada Allah hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya, perumpamaannya, wa inna sakla hiya allati tuhibbu antar sakla. Ibaratnya, tidak ada yang bisa merasakan bagaimana penderitaan orang yang kehilangan anaknya, kecuali yang bisa merasakan hal yang sama adalah orang yang sama-sama kehilangan anaknya. Anak yatim yang dari kecil kehilangan bapaknya, bisa dirasakan penderitaan anak itu oleh orang yang sama-sama kehilangan orang tuanya. Artinya apa? Takut itu amalan hati, tidak dicerminkan dengan perbuatan. Oh, dia orang takut kepada Allah, kenapa tebal surbannya? Oh, kalau sholatnya rukuknya lama sekali, itu belum bisa menjadi standar bahwa dia orang takut kepada Allah. Takut itu perbuatan hati. Maka jamaah sekalian yang sama berbahagia, seorang ulama yang lain ditanya, Zunnun al-Misri namanya, su'ilah mata yatayassaru 'alal 'abdi sabilul khauf. Kapan jalan untuk menuju takut kepada Allah itu mudah? Bagaimana caranya supaya mudah kita menanamkan rasa takut dalam diri kita? Bagaimana caranya? Apa jawabannya? Faqala idza anzala nafsahu manzilatas sakin yahtami min kulli syai'in makhafata tulis sakam. Ibaratnya adalah seperti seorang yang menghindari makanan-makanan tertentu karena dia berharap cepat sembuh dari penyakitnya. Artinya apa? Bahwa orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu mudah jalannya kalau dia berupaya menjaga satu demi satu, dia perhatikan ucapannya jangan sampai melukai hati orang. Dia jaga tingkah lakunya jangan sampai tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia ibaratnya orang sakit tadi, dia berani berpantang agar penyakitnya cepat sembuh. Tapi kita kan masyarakat pada umumnya, ya dia tidak peduli. Ulama saja dicaci maki, ulama saja digibah, apalagi sesama mereka. Dengan gampangnya kita mengadili siapapun di media sosial, dalam pergaulan sehari-hari. Artinya apa? Tidak ada lagi rasa takut, berhati-hati jangan sampai dia tidak sembuh dari penyakitnya. Apa itu penyakit? Penyakit kita kan senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Itu penyakit yang umumnya diderita oleh masyarakat. Senang melihat orang susah, susah hatinya kalau melihat orang senang. Jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian ulama yang lain berkata bahwa innal mu'mina la yatma'innu qalbuhu wala taskanu raw'atuhu hatta yukhallifa jisra jahannam. Sesungguhnya seorang mukmin itu tidak bisa tentram jiwanya. Selalu ada rasa takut, khawatir, selalu ada penuh harap kepada Allah selagi dia belum melewati jembatan neraka jahanam. Selama kita masih hidup,
Tidak ada jaminan kita ini akan meninggal dalam keadaan muslim. Tidak ada jaminan bahwa kita ini akan masuk surga. Maka teruslah engkau merasa takut, khawatir, sehingga engkau terus menjaga hatimu. Murakabah, artinya murakabah itu selalu merasa dilirik, dijaga, diperhatikan, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kuncinya sehingga engkau berhati-hati berjalan. Jamaah Jumat rahimakumullah. Ada riwayat suatu ketika Nabi Isa alaihissalam beliau melakukan perjalanan bersama sahabatnya, orang saleh. Dalam perjalanan itu tiba-tiba ada orang ahli maksiat yang dikenal di kampung itu, semua dosa sudah dia kerjakan, punggawa penjahat. Karena dia tahu Nabi Isa alaihissalam bersama orang saleh lewat, maka dia pun mengikuti jejak langkahnya Nabi Isa bersama temannya yang saleh itu. Faqa'ada mubtadi'an anhuma muntabizan anhuma munkasira. Ketika Nabi Isa alaihissalam singgah di suatu tempat, maka si ahli maksiat ini juga singgah di tempat persinggahannya Nabi Isa alaihissalam. Tetapi dia tidak berani mendekat karena dia merasa dirinya penuh dengan dosa, bergelimang noda dan kotoran. Di tempat yang jauh dari tempat duduknya Nabi Isa alaihissalam, si ahli maksiat ini berdoa. Dia berkata, Allahumma ighfirli, ya Allah, sepanjang hidup saya sudah bergelimang dosa. Hari ini ampunilah dosa saya ya Allah. Itu doanya si ahli maksiat ini. Kenapa? Ada pancaran nur iman daripada Nabi Isa alaihissalam ke dalam hatinya. Sebaliknya, orang saleh tadi yang diikuti sepanjang jalan, dia berkata dalam hatinya, ada apa ini si ahli maksiat selalu ikut-ikut, jangan sampai kita dikutuk oleh Allah, turun azab Allah gara-gara dia ikut dalam rombongan kita. Maka ketika dia melihat duduk di sampingnya, dia pun berdoa. Apa doanya? Doanya berbeda dengan doanya si ahli maksiat. Allahumma la tajma' ghadan baini wa baina zalikal 'asi. Dia berkata, ya Allah, jangan engkau kumpulkan aku di akhirat nanti satu tempat dengan si pendosa ini. Fa'auha Allah Ta'ala ila Isa alaihissalam. Maka Allah mewahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam, anni qad istajabtu da'watahuma, du'aahuma. Wahai Nabi Isa, sampaikan kepada keduanya, saya sudah menjawab, mengabulkan masing-masing doanya. Doanya si ahli maksiat, dia berkata, ya Allah ampuni dosa saya terima. Doanya si ahli ibadah, ya Allah jangan satukan tempat saya dengan tempatnya si ahli maksiat, saya juga terima. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, ya, waradattu dzalika salihah, aku menolak orang saleh itu, wa ghafartu lidzalikal mujrim, dan aku mengampuni dosa orang ahli maksiat itu. Artinya apa jamaah sekalian yang sama berbahagia? Jangan kita merasa baik, karena orang yang sudah merasa dirinya baik, ya tentu dia tidak baik. Yang baik itu adalah merasa diri kita fakir, hina, penuh kelalaian. Itulah yang bisa mengangkat derajatmu. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Kenapa Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi? Karena ketika Nabi Adam alaihissalam sudah sekian lama tinggal di surga, tertanamlah rasa nyaman tinggal di surga. Maka kenyamanan itu membuatnya lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak kepengin ada cinta yang lain yang tertanam dalam dirinya Nabi Adam alaihissalam. Makanya kadang kesenangan itu membuat kita lalai. Justru penderitaanlah, kehinaanlah, kegagalanlah, kehancuranlah yang membuat kita kembali ke jalannya Allah Subhanahu wa taala.
Berapa banyak orang yang sibuk di rumah ibadah, tetapi sebenarnya dia hanya sibuk dengan egonya, sibuk dengan nafsunya. Apa itu nafsu? Ingin bidadari, nafsu ingin surga, nafsu ingin derajat yang lebih tinggi. Padahal jamaah sekalian yang sama berbahagia, rasa takut yang sesungguhnya, engkau tidak perlu bertanya, ya Allah, di mana nanti engkau akan menempatkanku. Jamaah Jumat rahimakumullah. Yang terakhir, dalam Al-Quran itu ada beberapa derajat namanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi, wa khafuni in kuntum mu'minin. Takutlah engkau kepadaku jikalau kalian benar-benar beriman. Maka orang yang takut kepada Allah, syarat yang pertama dia harus beriman. Kemudian yang kedua, wa iyaya farhabun, dan hanya kepadakulah. Oh, dia berkata innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya hanya ulama yang takut, benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat yang kedua di atasnya iman adalah ilmu. Bagaimana engkau takut kepada Allah kalau engkau tidak memahaminya, tidak mengetahuinya? Orang takut minum racun. Kenapa dia tidak minum racun? Karena dia tahu bahayanya racun. Orang tidak mabuk karena dia tahu bagaimana bahayanya minuman keras. Bagaimana dia bisa takut dengan sesuatu yang tidak dia kenali? Maka syaratnya orang yang di atas derajat takutnya adalah ilmu. Kemudian takut yang tertinggi, jamaah sekalian yang sama berbahagia, adalah orang yang arif billah, orang yang benar-benar mengenal Allah. Allah mengatakan wa yuhadzirukumullahu nafsah. Allah sendiri yang memberi peringatan kepadamu. Mana contohnya? Nabi Yusuf alaihissalam dalam Al-Quran diceritakan, laula ar-ra'a burhana rabbih. Seandainya Nabi Yusuf tidak melihat langsung peringatan Allah, tentu dia terjerumus dalam kelalaian. Begitu juga Nabi Yunus alaihissalam ketika dia ditelan oleh ikan nun. Di dalam Al-Quran dikatakan, falau annahu kana minal musabbihin. Falaula, andai kata tidak, annahu kana minal musabbihin, dia tidak bertasbih mensucikan Tuhan, tentu Nabi Yunus akan sampai hari kiamat tinggal di dalam perut ikan nun. Orang yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, sedikit saja dia lalai, sedikit saja dia khilaf, langsung diperingati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.